minta syafaat dari Nabi. Sekarang ada lagi gerombolan orang aneh. Kenapa minta sama Nabi? Minta itu sama Allah. Ada lagi golongan yang seperti ini, melarang yang namanya syafaat. Syafaat itu cuma pertolongan, itu cuma daripada Allah. Berdoalah hanya kepada Allah, jangan minta kepada Nabi. Nabi itu seorang manusia. Ya, memang benar syafaat itu daripada Allah, tetapi Allah memberikan hak-hak kepada orang yang dihendaki. Salah satunya siapa? Para nabi, khususnya Nabi kita Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Nabi, ya, di riwayat hadis ya, seseorang, semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu berkumpul untuk meminta syafaat. Larilah kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam ini adalah Nabi yang pertama. Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa ngasih syafaat. Pergi ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengatakan, aku tidak bisa kasih syafaat. Pindah ke Nabi Ibrahim. Seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Nabi, Analaha, sesungguhnya aku yang punya syafaat itu. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memohon syafaat kepada para nabi, para orang-orang soleh, para aulia Allah, ya, itu diperbolehkan saja. Makanya kalau ada guru-guru kita mengajak ke kuburan, ya, ke kuburan orang-orang soleh, bukan ke kuburan orang-orang yang tidak soleh, ke kuburan ngepet, kuburan minta penglaris, tidak boleh. Itu syirik namanya. Tapi ke kuburan orang soleh, bertawasul kepada orang soleh, itu diperbolehkan. Kenapa Ustadz? Karena orang soleh ini orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Koneksinya nyambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ibarat wifi-nya paling kencang di sini. Ya, biasanya anak-anak main game ini cari wifi paling kencang. Tidak mau wifi yang murah-murahan, pindah ke rumah orang. Begitu juga kita tidak mau koneksi kita ini koneksi yang lambat. Kita pengen PUBG kita ini tidak nge-lag, harus jadi koneksi yang bagus. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pengen koneksi kita nyambung terus. Bagaimana? Dekat dengan orang soleh dan dekat dengan orang-orang yang cinta dengan orang-orang soleh. Mereka ini bisa, guru ngaji kita bisa, guru Iqra kita bisa mensyafaatin kita. Oh, ini dulu pernah ngaji Iqra sama aku nih, Alif Bata nih pernah. Siapa namanya nih? Udah pakai peci? Ali. Oh, pernah ngaji Iqra sama mana? Nanti anak kasih syafaat ya. Soalnya dia rajin. Oh, enggak Ustadz, dia sering ngomong di majelis. Udah jadilah dapat syafaat. Makanya jangan ngobrol di majelis. Ini baju putih juga, tidak pakai peci. Siapa namanya? Ardan ini. Oh, ngaji terus dia Ustaz, tapi bicara dalam majelis tak jadi juga dapat syafaat. Ya. Jadi jangan bicara dalam majelis. Ya. Bahkan diriwayatkan dalam suatu hadis, idza tahaddasal alim, ketika seseorang ustadz kah, guru agama kah, berbicara menyampaikan ilmu agama, ya, jangan sampai kita ada di dalamnya berbicara atau bergurau. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah menciptakan dari setiap kata yang diucapkan satu malaikat. Tapi dengan syarat jangan berbicara, jangan bergurau. Satu kalimat yang diucapkan nanti ada satu malaikat yang beristighfar buat orang yang berbicara, orang yang menyampaikan ilmu, dan orang mendengarkan. Dan itu sampai hari kiamat. Bayangkan, itu fadilahnya, keutamaan orang hadir majelis taklim. Dengar model telinga saja, pasang telinga baik-baik, malaikat diciptakan setiap satu kata yang diucapkan. Sampai hari kiamat kita diampunkan dosa-dosa kita. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para alim ulama. Ini derajat yang sangat tinggi, ya. Ulama itu warasatul anbiya, makanya dikatakan warisnya para nabi, ya. Makanya orang yang bisa mensyafaatkan itu para ulama, ya. Kita butuh juga syafaatnya para alim ulama.
Memandang wajah ulama saja sudah ibadah. Memandang saja. Apalagi kita dekat, selalu diperhatikan sama alim ulama, ya. Itu lebih baik memandang wajah ulama. Itu lebih baik daripada kita berjihad fisabilillah. Lebih baik daripada kita jihad di jalan Allah. Melihat wajah ulama. Makanya dianjurkan di rumah-rumah itu harus ada fotonya alim ulama. Supaya ketika kita melihat fotonya ulama fulan ini, terus mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.